Osamu Tezuka, seorang legenda dalam dunia seni manga dan anime. Lahir pada 3 November 1928 di Toyonaka, Prefektur Osaka, Jepang. Dalam masa kecilnya, Tezuka menunjukkan minat yang mendalam dalam seni, sebuah ketertarikan yang didukung penuh oleh sang ayah, seorang dokter yang memahami nilai penting pemberian kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi kreativitas mereka. Dari usia muda, Tezuka terpapar pada berbagai bentuk seni, termasuk karya-karya Walt Disney yang memasuki Jepang setelah Perang Dunia II. Kombinasi pengaruh budaya Barat dan lingkungan kaya budaya di sekitarnya membentuk fondasi keunikan dalam pandangan seninya. Memasuki pendidikan tinggi di Universitas Osaka, Tezuka memilih untuk mengejar studi kedokteran, mengikuti jejak ayahnya. Namun, daya tariknya pada seni tidak pernah pudar dan minatnya pada manga terus berkembang. Pendidikan kedokteran memberinya perspektif yang unik dalam menyatukan ilmu dan seni, menciptakan pendekatan multidimensional terhadap karyanya yang akan datang. Ketika memasuki dunia manga, New Treasure Island menjadi langkah awalnya yang brilian. Karya ini bukan hanya mengukuhkan namanya sebagai seorang mangaka, tetapi juga merintis revolusi dalam narasi manga. Tezuka bukan hanya menciptakan cerita, tetapi juga menciptakan pengalaman sensorik yang membangkitkan emosi dan pemikiran yang mendalam pada pembaca. New Treasure Island bukan hanya sekadar manga, itu adalah manifestasi revolusioner seni dan narasi. Karya ini menggabungkan elemen-elemen baru yang belum pernah dilihat dalam dunia manga sebelumnya. Dengan karakter yang kompleks, alur cerita yang mendalam, dan pemilihan sudut pandang yang unik, Tezuka menciptakan sesuatu yang jauh melampaui ekspektasi pembaca pada waktu itu. Keberhasilan New Treasure Island bukan hanya tentang popularitasnya di kalangan pembaca Jepang, tetapi juga tentang bagaimana Tezuka membuka pintu bagi pengembangan lebih lanjut dalam seni manga. Inovasinya tidak hanya mencakup cerita itu sendiri, tetapi juga cara cerita itu disampaikan dengan penggunaan panel dan tata letak yang baru dan berani. Karyanya yang pertama ini menunjukkan bahwa manga bukan hanya untuk hiburan ringan, melainkan medium yang dapat menyampaikan gagasan dan emosi yang mendalam. New Treasure Island membuktikan bahwa manga dapat menjadi bentuk seni yang serius, sebuah wadah ekspresi yang bisa menyentuh hati dan jiwa pembaca. Puncak dari karir gemilang Osamu Tezuka datang pada tahun 1952 ketika ia menciptakan karakter ikonik Astro Boy. Astro Boy bukan hanya karakter manga yang populer, ia menjadi perwujudan dari inovasi dan visi mendalam Tezuka tentang dunia. Dalam Astro Boy, Tezuka berhasil mencampurkan unsur fiksi ilmiah dengan pertanyaan filosofis tentang kehidupan dan keadilan. Robot yang penuh emosi ini membawa dampak luar biasa pada pembaca, bukan hanya sebagai karakter fiksi, tetapi juga sebagai cermin reflektif bagi masyarakat yang dihuninya. Astro Boy memicu pertanyaan etis tentang hak asasi manusia, keadilan dan eksistensi, menggugah pikiran generasi pembaca. Astro Boy membuktikan bahwa manga bukan hanya tentang cerita yang menarik secara visual, tetapi juga medium untuk menyampaikan ide-ide mendalam dan filosofis. Inovasi Tezuka terlihat dalam pengembangan karakter, dengan setiap robot memiliki kepribadian dan konflik internal yang rumit. Ini adalah langkah besar dalam merubah cara manga dipahami dan diterima oleh masyarakat. Selain menciptakan karya-karya monumental, Osamu Tezuka juga menjadi arsitek perubahan dalam produksi dan konsumsi manga. Keinginannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas membawanya pada pengembangan metode produksi yang mengubah lanskap industri manga. Dengan mengenalkan sistem kerja berbasis asisten, Tezuka memungkinkan dirinya untuk menghasilkan karya dengan laju yang lebih tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Ini bukan hanya revolusi dalam karirnya sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi banyak seniman muda untuk memasuki dunia manga tanpa hambatan yang besar.
teknik panel pemotongan yang memekah karya menjadi potongan-potongan kecil untuk memudahkan produksi juga menjadi kontribusi penting Tezuka dalam pembuatan manga. Pendekatan ini membantu mengatasi kendala waktu dan memungkinkan para mangaka untuk fokus pada unsur-unsur kreatif yang lebih esensial dalam karya mereka. Pada tahun 1960-an, karya-karya Osamu Tezuka meraih pengakuan internasional yang luar biasa. Astro Boy menjadi fenomena di luar Jepang, membuka pintu bagi manga dan anime untuk menembus pasar internasional dengan cepat. Tezuka dengan karisma dan kepribadian yang unik, diundang ke berbagai acara di seluruh dunia, menjadi duta seni Jepang yang tidak hanya memperkenalkan karyanya, tetapi juga keindahan budaya Jepang. Astro Boy menjadi simbol globalisasi manga dan anime, membuktikan bahwa karya seni Jepang bisa merentangkan batas-batas budaya. Ini juga menandai era di mana karya seni tidak lagi terbatas oleh batas geografis. Sebaliknya, mereka menjadi bagian integral dari percakapan global. Pengaruh internasional ini membuka jalan bagi manga dan anime Jepang untuk menjadi industri ekspor yang sukses. Karya-karya Tezuka membuka mata dunia terhadap kekayaan dan kompleksitas seni Jepang, membantu menghapus stereotip dan membuka cakrawala baru dalam dunia seni. Keberhasilan dalam manga tidak cukup bagi Osamu Tezuka. Ia ingin merajut pengaruhnya dalam dunia animasi. Pada tahun 1964, film panjang pertamanya, Astro Boy: Mighty Atom, dirilis dengan sambutan meriah. Ini bukan hanya film animasi biasa. Ini adalah manifesto artistik yang membawa animasi ke tingkat baru. Dalam film ini, Tezuka memainkan peran utama dalam menyelaraskan teknologi dan seni. Visualisasi canggih dan pengembangan karakter yang mendalam membedakan film ini dari sebagian besar animasi pada masanya. Tezuka membuktikan bahwa animasi bisa lebih dari sekadar hiburan. Itu bisa menjadi bentuk seni yang mendalam dan berpengaruh. Keberhasilan Astro Boy: Mighty Atom bukan hanya mengukuhkan posisi Astro Boy sebagai ikon global, tetapi juga membuktikan bahwa animasi dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan filosofis dan moral. Ini adalah titik balik penting dalam evolusi animasi Jepang dan kontribusi Tezuka dalam mengubah cara animasi dipandang oleh dunia. Di balik semua kesuksesan profesionalnya, Osamu Tezuka juga memiliki kehidupan pribadi yang kaya dan bermakna. Pada tahun 1959, ia menikah dengan Etsuko Okada, membangun keluarga yang bahagia dan indah dengan kelahiran 3 anak. Kehidupan pribadinya menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seorang seniman hebat dapat mencapai harmoni antara karirnya yang cemerlang dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Meskipun sibuk dengan jadwal yang padat, Tezuka selalu menemukan waktu untuk keluarganya, menciptakan ikatan yang kuat dan mendukung. Kematian Osamu Tezuka pada 9 Februari 1989 karena kanker lambung tidak hanya menyisakan kekosongan dalam dunia seni Jepang, tetapi juga menggariskan akhir dari satu babak dalam sejarah seni manga dan anime. Warisannya, bagaimanapun, terus hidup melalui keluarganya dan melalui karya-karya cemerlang yang terus menginspirasi dan memotivasi seniman generasi selanjutnya. Osamu Tezuka bukan hanya seorang seniman atau inovator. Ia adalah pionir yang merubah arah seni manga dan anime secara keseluruhan. Dengan menciptakan karya-karya revolusioner seperti New Treasure Island dan Astro Boy, ia membuktikan bahwa manga bukan hanya hiburan anak-anak, tetapi bentuk seni yang dapat merangkul semua kalangan. Pengaruhnya tidak hanya terasa di Jepang, tetapi juga di seluruh dunia. Kesuksesan internasional Astro Boy membuka pintu bagi manga dan anime untuk menembus pasar global, menciptakan gelombang budaya Jepang yang terus berlanjut hingga saat ini. Perubahan yang dia bawa dalam produksi manga dengan penggunaan asisten dan teknik panel pemotongan menciptakan fondasi bagi pertumbuhan industri manga dan memberikan peluang bagi seniman muda untuk mengeksplorasi bakat mereka. Kehidupan pribadinya sebagai seorang suami dan ayah yang setia menunjukkan bahwa keberhasilan dalam karir tidak harus dikorbankan untuk kebahagiaan keluarga.
Keseimbangan yang ia capai menjadi inspirasi bagi banyak seniman dan profesional lainnya. Dengan itu, mari kita tutup perjalanan menakjubkan kita melalui kehidupan dan karya Osamu Tezuka, The God of Manga. Jika Anda menikmati penjelajahan ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah, memberikan pendapat Anda, dan berikan saran untuk konten berikutnya. Apakah ada seniman atau topik tertentu yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Sampaikan ide dan permintaan Anda agar kita bisa terus bersama-sama mengeksplorasi keajaiban dunia seni manga dan anime. Terima kasih telah menemani kami dan sampai jumpa di video berikutnya.